Ada satu amalan yang tidak bisa ditimbang. Mizan tidak kuasa menimbangnya. Karena amalan ini tidak terbatas pahalanya. Tidak terbatas sifat dan keutamaannya. Amalan apa itu? Amalan bersedekah? Bukan, Bu. Bukan juga. Amalan apa Bapak Ibu sekalian? La ilaha illallah? Bukan juga. Menikah? Bukan juga. Amalannya apa? Amal jariah? Bukan. Jihad? Bukan juga. Sabar? Bukan, Bu. Hijrah? Wah, bukan juga. Hijrah bukan juga. Nggak ada yang tahu. Masya Allah. Jadi nggak bisa diberikan ini. Baik, ikuti saya ya. Berapa kali? 4 kali apa 5 kali? Atau 2 kali? 2 kalinya 2 kali. Ya, 2 kalinya 2 kali. Ya, sama-sama. Ikutin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Allah wa bihamdi subhanallahil azim. Lagi. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Nah itu dia. Subhanallah, maha suci Allah. Ya, subhanallah, maha suci Allah wa bihamdi dengan segala pujiannya. Subhanallah, maha suci Allah Al-Azim yang maha agung. Itu berbicara sifat Allah. Sifat Allah terbatas tidak? Tidak terbatas. Apakah kesucian Allah terbatas? Tidak. Karena tidak terbatas itulah mizan tidak kuasa menimbangnya. Berapa kali tadi kita mengucapkan? 4 kali. Ada 1 menit? Tidak apa. Tetap tidak ada 1 menit kan? Tapi mizan berat menimbangnya. Kata Rasulullah, kalimatani khafifatani ala lisan, habibatani ala rahman, wathaqilatani fil mizan. Ada 2 kalimat yang mudah diucapkan, dicintai Allah yang maha rahman, berat timbangannya di mizan. Kalimat itu. Siapapun yang mengucapkan kalimat itu dengan ikhlas dan faham, Allah akan menanamkan baginya 1 pohon kurma di surganya nanti. Yang mana 1 batangnya itu terbuat dari yakut, perhiasan yang termahal di akhirat nanti. Wa ihnuhu minadz zahab, dan rantingnya dari emas. Wa tamruhu, dan kurmanya ahalla minal asali, lebih manis daripada madu. Wa abyadha minal labani, dan lebih putih dari susu. Warnanya lebih putih dari susu dan rasanya lebih manis daripada madu. Itu pohon kurmanya. Berapa kali tadi kita mengucapkan? 4 kali, 2 kali 2. Ya, berarti 4 pohon kurma sudah menunggu kita. Biar nambah lagi, yuk ucapkan lagi 4 kali 4. Sama-sama, 1, 2, 3. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ya, sudah. Di mana Ustadz mengatakan bahwa pada pendapat Ustadz hukum solat berjamaah di masjid bagi lelaki adalah wajib. Ustadz telah memberikan 5 dalilnya. Namun ada juga pendapat yang mengatakan ianya sunat muakkad. Adakah ini boleh dianggap sebagai sebuah khilafiyah? Menurut mazhab Syafi'i sunnat. Menurut mazhab Maliki salat berjamaah di masjid sunnat muakkad. Menurut mazhab Syafi'i fardu kifayah. Menurut mazhab Hambali fardu ain. Itulah mengapa banyak masjid di tempat kita orang tidak datang ke masjid kerana dia berpahaman fardu kifayah. Asal sudah ada imam dengan makmum, sudah fardu kifayah.
macam memandikan jenazah, fardu kifayah. Awak tak ikut mandi jenazah, dah cukup dah fardu kifayah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Awak tak ke masjid, fardu kifayah. Salahkah Imam Syafi'i? Tidak. Kerana masa itu masjid kecil orang banyak, maka cukuplah yang ada di dalam masjid itu saja. Sekarang terbalik, masjid besar orang tak ada. Andai Imam Syafi'i hidup sekarang, tentu ijtihad dia berubah. Kerana Imam Syafi'i ada qaul qadim, ada qaul jadid. Semasa dia di Kufah, Irak, qaul qadim. Pindah ke Mesir tahun 200, meninggal 204, 4 tahun. Datang pendapat qaul jadid, melihat keadaan. Ini ijtihad imam. Melihat keadaan sekarang, umat meninggalkan masjid, perlu kita ambil pendapat yang mengatakan fardu ain. Karena kalau tidak, umat ini akan tinggal. Dalilnya mana? Dalil yang pertama, Nabi selepas salat memandang kepada jamaah, bertanya, asyahidun fulan, asyahidun fulan, asyahidun fulan. Mana si fulan, mana si fulan, mana si fulan. Andai fardu kifayah, tentu Nabi tak bertanya. Cukuplah kita sahaja, yang lain tak sembahyang pun tak apa ke masjid, fardu kifayah. Dua, Nabi mengancam, layan tahyanna, mereka yang tidak sembahyang ke masjid, layan tahyanna, berhenti, jangan lagi buat sembahyang di rumah. Kalau mereka tetap buat sembahyang di rumah, la uharriqanna alaihim buyutahum, aku akan bakar rumah mereka. Ini wa'id. Menurut ilmu usul fiqh, wa'id litahdid, ancaman, litahrim, perbuatan itu haram, maka haram lawan daripada haram adalah wajib. Yang ketiga, ketika sedang perang, wa idza kunta fihim, ketika kau berada bersama mereka sedang perang, fa aqamta lahumus shalah, engkau melaksanakan salat. Dalam perang pun tetap salat berjamaah, namanya salat khauf. Imam di hadapan, makmum dua baris, baris pertama salat, baris kedua memegang tombak anak panah menjaga serangan musuh. Selepas salat baris pertama mundur ke belakang, baris kedua maju ke hadapan. Sedangkan perang pun tetap salat berjamaah, apalagi tidak perang. Dalil yang keempat, Nabi SAW didatangi oleh Abdullah bin Ummi Maktum. Ya Rasulullah, izinkan aku salat di rumah, kerana ana dharir, buta, laisa li qaidun yaquduni, tak ada orang yang dapat membimbing membawa aku ke masjid. Nabi bertanya, atasma'un nida, apakah telingamu mendengar suara azan? Itu menunjukkan orang yang buta tak dapat melihat jalan. Bila dia mendengar, dia tahu di mana letak masjid kerana telinganya tajam. Oh, di sana letak masjid. Apakah kau dengar suara azan? Ya, datanglah ke tempat itu kalau kau mampu. Maka kalau orang buta saja, Abdullah bin Ummi Maktum tua, buta, tak ada yang membimbing, tetap disuruh Nabi. Apalagi yang sehat wal afiat. Cukup satu dalil bagi orang yang mau menerima kebenaran, tapi 1001 hujah untuk menolak bagi yang bukan mencari. Tunjukkan saya mana dalil Nabi baca Yasin malam Jumat. Pernah tak dia buat Nabi? Tak pernah. Kalau kita bina, dah banyak yang ragu kan? Sunnah itu ada 3. Yang pertama, qaul, cakap. Yang kedua, fi'il, perbuatan. Yang ketiga, takrir. Nabi diam. Diamnya Nabi, setuju, itu juga sunnah. Nah, tentang masalah membaca Yasin, memang perbuatan dia tidak ada. Tak pernah dia mengkhususkan baca Yasin malam Jumat, tak ada. Tapi ucapan dia, nih saya bacakan. Man qara'a Yasin fi lailatin, sesiapa yang membaca surah Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, waktu subuhnya dia sudah di Allah. Malam Jumat itu malam apa tidak? Malam. Nabi kan mengatakan siapa yang baca Yasin pada suatu malam. Malam apa? Nabi tak sebut malam apa. Malam Isnin, malam Selasa, malam Rabu, malam Khamis, malam Jumat. Mestinya tiap malam. Tapi kerana ia tidak sanggup tiap malam, dia baca malam Jumat. Kerana Sayyidul Ayyam, dia pilih satu malam.
Malam Jumat itu juga termasuk dalam malam yang am. Nabi sebut lailatin, malam bebas, malam apa saja terserah. Dia pilih malam Jumat karena keutamaan malam Jumat. Yang paling elok tiap malam, tak sanggup tiap malam malam Jumat. Malam Jumat pun tak baca innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kalau ingin dipersingkat tulisannya, bukan bacaannya. Kalau ingin dipersingkat, boleh dituliskan salam. Singkatan itu ada di Quran. Ada di Quran, Quran surah 51 ayat 24. Idh dakhalu alaihi faqalu salama. Qala salam. Jadi kalau Anda menulis di WA misalnya kan, atau kirim SMS, ingin menyingkat biar nggak kepanjangan karakter hurufnya, tulis salam. Ya, bacanya assalamualaikum kan warahmatullahi wabarakatuh. Tulisannya apa? Salam. Misalnya kan? Itu bisa disingkat. Jawabannya qalu salama. Tapi kalau Anda ingin tuliskan lengkap, bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu di An-Nisa ayat 86. Dianjurkan kita puasa 9 hari. Dan kalau Bapak Ibu tidak mampu, Bapak Ibu bisa puasa berapa hari saja. Kalau tidak mampu juga minimal tanggal 9. Ini puasa hari Arafah bagi yang sedang tidak haji. Nabi SAW waktu haji tidak berpuasa dan tidak menyuruh jemaah haji puasa. Tapi beliau suruh masyarakat Mekah, masyarakat Madinah untuk yang tidak haji untuk berpuasa. Dan dalam hadis Bukhari dan Muslim disebutkan, waktu ditanya Nabi SAW, Su'ilan Nabi SAW an Shawm Yawm Arafah, faqala yukaffiru sanat al-madi wal baqiyah. Ditanya kepada Nabi SAW tentang puasa hari Arafah, apa keutamaannya? Beliau mengatakan bisa membersihkan dosa-dosa 365 hari ke belakang, setahun ke belakang, dan 365 hari ke depan, setahun ke depan. Satu hari puasa dapat 700 hari sekian pengampunan dosa. Saat sakaratul maut, pahala itu ditampakkan. Jadi pahala itu bukan sekarang. Pahala itu saat kita pulang. Nanti begitu akan meninggal, ditampakkan itu. Ya, pahala yang telah kita kerjakan itu dalam bentuk amal yang diridhoi oleh Allah. Makanya orang-orang yang rajin beramal saleh, ya, hasanahnya banyak, itu hidupnya tenang. Karena dia merasa tenang, jiwanya pun tenang. Ketika pulang pun dia berada dalam ketenangan. Itu yang menjadikan dia kadang senyum. Ada orang yang akan meninggal itu senyum. Ya, sedang baca Quran, ada yang sedang duduk, ada yang sedang ngaji, ada yang sedang sholat. Saking tenangnya, panggilannya pun tenang. Quran surah 89 ayat ke-27 sampai ayat 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hei jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, cepat pulang, aku sudah ridha dengan amalmu, engkau pun akan ridha dengan pemberianku. Fadkhuli fi ibadi, masuk golongan hambaku. Ibad itu jama' dari kata abdun. Abdun itu adalah nama bagi hamba yang senantiasa memperbanyak ibadah. Ketika dia ibadah punya hasanat, maka dikonfirmasi saat pulangnya, ditampakkan hasanatnya, ditampakkan hasil pahalanya. Itu yang menjadikan, pernah dengar Sayyidah Asiyah, Siti Asiyah? Siapa beliau? Istrinya Fir'aun kan? Ya, kan ada kisah viral dalam Al-Quran. Ketika beliau akan dieksekusi oleh Fir'aun, la'natullahi alaihi, Fir'aun itu akan mengadab, akan menghukum istrinya sendiri, Sayyidah Asiyah. Ketika akan disiksa dan sudah diikat dalam tiang itu, akan disiksa, maka beliau berdoa, Siti Asiyah itu, dan doanya diviralkan di Al-Quran. Rabbi bennili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalih. Ya Allah, aku telah berislam, mempertahankan akidahku saat ini sampai dengan sekarang. Maka mohon ya Allah, berikan kepadaku anugerah di surga nanti, bangunkan satu istana di surga, dan selamatkan aku dari buruknya siksa Firaun, sehingga menjadi tanda bagi orang-orang yang akan beriman bahwa beriman itu menyenangkan. Maka apa yang terjadi? Saat sakaratul maut itu ditampakkanlah oleh Allah istana di surganya, maka dia tersenyum. Dalam senyum itu Firaun kan gak ada imannya, jadi gak ada koneksinya. Maka mulai menghardik, kata Firaun, ini perempuan mau dieksekusi kok malah senyum. Dia nggak tahu kalau dalam keadaan itu surganya sedang ditampakkan, istananya ditampakkan. Maka meninggallah beliau dalam keadaan sedang menatap istana surganya. Ya, dan berhasil wafat dalam husnul khatimah, dan Firaun tidak mencelakai, tidak menghukum, tidak menyiksa beliau itu kecuali dalam keadaan sudah wafat. Ya, ini tak terasa lagi. Itulah orang-orang yang saleh, orang-orang yang punya banyak hasanah, ditampakkan sakaratul mautnya, lalu dihisab nanti baru dikonfirmasi.
Maka sekarang diberitakan sebagai ilmal yaqin, saat sakaratul maut diperlihatkan sebagai ainal yaqin, saat masuk nanti ke surga dirasakan sebagai haqqul yaqin. Maka ada ilmal yaqin, ainal yaqin, haqqul yaqin. Itulah yang menjadikan kita sering berdoa supaya semua kegiatan dunianya menjadi hasanah dan di akhirat dikonfirmasi lagi hasanahnya. Ada di Al-Baqarah surah kedua di ayat ke-201. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, perbuatan hasanah yang pertama itu salat. Jadi ketika kita salat ada pahala. Pahala itu urusan akhirat. Nanti ketika meninggal dapat. Itu bekal pulang. Kalau kau datang ke kuburan almarhum bapakmu, kalau kau boleh buka jenazahnya itu ada air mata. Kenapa dia menangis? Karena kau tak perhatikan anak-anaknya. Kau tak lihat saudara. Semua orang tua sebelum mati. Apa pesannya? Nah, kau jangan lupa adik-adikmu. Kau jangan lupa empokmu. Kau jangan lupa itu adikmu. Kita memang dengan istri, kita memang dengan anak-anak beban juga bagi kita. Tapi jangan lupa perhatikan saudara. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba. Kenapa? Setelah itu baru Allah menyebutkan al-yatama wal masakin, anak yatim, fakir miskin. Itu urutan berikutnya. Betul mereka lambang sosial dalam Islam, tapi selesaikan dulu saudara kandung. Apalagi anak saudara kandungmu itu, saudara kandungmu sudah tiada, berarti anaknya yatim. Apa hukumnya pakai celana panjang yang melebihi mata kaki? Nyindir saya ini. Apakah itu termasuk orang masuk neraka? Pakai celana melebihi mata kaki. Untung rumputnya subur, nggak kelihatan. Ini celana melebihi mata kaki. Apakah masuk neraka? Ma asfalal ka'baini finnar. Kain, celana, jubah di bawah mata kaki masuk neraka. Neraka, 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 neraka. Jangan baca satu hadis, ada hadis yang lain. Man jarra thawbahu khuyala. Kalau dilewatkan mata kaki untuk sombong, kalau nggak sombong nggak apa-apa, kata Imam Syafi'i. Kalau nggak sombong nggak apa-apa, kata Imam Nawawi. Kalau nggak sombong nggak apa-apa, kata Imam Sun'ani dalam Subulus Salam Syarah Bulughul Maram. Kalau nggak sombong nggak apa-apa, kata Imam Syaukani dalam Nailul Autar. Kalau nggak sombong nggak apa-apa, kata Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam kitab Kaifana Ta'amal Ma'as Sunnah. Kalau nggak sombong nggak apa-apa, kata Syekh Ali Jum'ah. Kalau nggak sombong nggak apa-apa, kata Syekh Atiyah Sokor dalam kitab Fatawa Al-Azhar. Saya dalam hal ini tidak menyalahkan kawan-kawan yang sudah potong kaki celana. Bapak yang sudah potong jangan disambung, biarkan aja. Saya sudah terlanjur motong Pak Ustadz, biar aja. Bagi yang sudah terlanjur motong, yang belum motong jangan diejek. Jangan nanti pulang dari sini, ini kelihatannya setelah hijrah makin tinggi ini. Wala antum abiduna ma a'bud. Ya, mari sekarang kita perhatikan di ayat yang ketiga surat Al-Kafirun. Ada kalimat wala antum. Di situ ada gelombang cinta bertemu dengan huruf hamzah. Kita panjangkan berapa? 4 harokat. Jadi kita baca wala antum. Nah, kemudian ada antum, tidak antum tapi antum. Ditahan terlebih dahulu, tidak tergesa-gesa. Di akhir ayat kita menemukan kata ma'a'bud. Ada huruf hamzah bertemu dengan ain, a'bud. Sehingga kita baca dengan sempurna wala antum abiduna ma'a'bud.
Simak video berikutnya untuk ayat selanjutnya. Pertanyaan sekarang, saya yakin Tuhan saya Allah, tapi Allah nggak kelihatan. Ada alasan tak kenapa Allah nggak kelihatan? Ada alasannya. Anda tanamkan baik-baik, ini masalah akidah yang paling penting. Kata Nabi, itu disebutkan dalam banyak riwayat, bahwasanya nabi-nabi pun belum pernah ada nabi yang lihat Allah, termasuk Nabi Muhammad SAW. Kita ambil dalilnya dalam hadis Bukhari. Waktu Nabi SAW pulang dari Isra Mi'raj, jemaah sekalian, Aisyah bertanya radhiyallahu anha, berkata, istri beliau, ya Rasulullah, hal tara rabbak? Apakah anda waktu Mi'raj ke langit, terima perintah sholat, sempat lihat Tuhan anda enggak? Lihat enggak Allah itu bagaimana? Apa jawaban Nabi SAW? Nurun ala nur anna arah. Allah itu cahaya, di atas cahaya, terang sekali. Bagaimana saya bisa melihatnya? Artinya Nabi SAW mengatakan, saya sendiri belum pernah lihat bagaimana itu Allah. Contoh sebelumnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa waktu menerima wahyu Taurat, itu selama 40 hari, turun Taurat lengkap. Al-Quran 23 tahun baru lengkap. Kalau Taurat 40 hari nunggu di gunung Tursina. Tursina sebuah wilayah di Mesir sekarang. Itu banyak gunung-gunung batu, ada satu gunung batu yang tinggi, Nabi Musa nunggu di situ. Setiap hari Jibril datang turunin surah, turunin ayat gitu. Setelah berlalu 37 hari dari 40 hari menunggu Taurat turun, Nabi Musa alaihissalam tiba-tiba bertanya kepada Allah, mengatakan begini dalam Al-Quran, A'udzu minasyaitonir rajim, Rabbi arini anzur ilaik. Wahai Tuhanku, izinkan aku melihatmu. Aku beriman kau ada ya Allah, tapi aku ingin lihat kau bagaimana. Allah menjawab, tidak mau mengecewakan Nabi Musa. Sebagai manusia Allah mengatakan, lan tarani. Perlu anda tahu dalam bahasa Arab jemaah sekalian ada 3 kosakata la, tidak yang berarti tidak. Ada la biasa artinya tidak, ada lam dengan mim, lam artinya tidak pernah, ada lam dengan nun, lan artinya tidak akan pernah. Allah mengatakan apa? Lan tarani, kau tidak akan mampu melihat wahai Musa. Tapi Allah nggak mau kecewain Musa. Ternyata Musa selama 37 hari jemaah sekalian kagum-kagum melihat gunung-gunung batu di situ. Pergantian siang malam, burung-burung yang terbang, air yang mengalir di lereng-lereng gunung. Lalu dia mengatakan, Allah mengatakan apa? Walakin unzur ilal jabal, fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Coba kamu lihat gunung-gunung batu di sekitarmu hai Musa. Kalau mereka bisa menampung kedatanganku, kata Allah, kau akan bisa melihatku. Apa yang terjadi? Allah lanjutkan, falamma tajalla rabbuhu lil jabal, waktu Allah baru niat mau datang, belum datang, ja'alahu dakka, semua gunung batu itu hancur lebur, tidak mampu menampung kedatangan Allah. Wa kharra Musa sa'iqa, lalu Musa pingsan tiba-tiba. Waktu Nabi Musa bangun, langsung ucapkan kalimat, amantu billah, saya beriman pada Allah. Berarti fakta lapangan, nabi-nabi aja belum pernah lihat Allah. Masih pertanyaan lagi jemaah sekalian, kenapa Allah nggak bisa kelihatan? Saya akan jawab dan tolong ini jadikan sebagai pegangan hidup. Ini landasan akidah kita. Kata para ulama, karena anda kalau sholat, anda mengucapkan satu kalimat yang merupakan jawabannya. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Akbar adalah siga mubalaghah dalam Islam. Sesuatu yang melampaui batas, Maha Besar. Kita terangkan. Kata Nabi SAW, perumpamaan bumi yang kalian tinggali ini dibanding dengan langit pertama di atas kepala kalian, ada 7 lapis langit. Allah mengatakan, sab'an shidada, 7 lapis langit yang kokoh. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa, yang menciptakan langit tibaqa bersusun, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allah di atas langit ke-7. Kata Nabi SAW, perumpamaan bumi yang kalian tinggalin dibanding dengan langit pertama di atas kepala kalian, ibaratnya seperti cincin yang dibuang di padang pasir. Jadi kita tidak akan pernah bisa melihat ujungnya langit karena kita sangat kecil, dan ini terbukti secara fakta. Apakah anda sudah tahu bahwasanya miliaran bintang-bintang yang ada di atas kepala anda yang jaraknya sekian miliar tahun dari bumi, dan sekian miliar tahun lebih besar daripada bumi, sekian miliar kali lebih besar daripada bumi, itu semua berada di bawah langit pertama. Manusia tidak akan pernah bisa memegang langit ini dengan telapak tangannya, karena dari sini saja ke Pluto jaraknya 270 tahun. Nggak bakal bisa ada astronot dikirim kena mati di tengah jalan. Jaraknya jauh sekali bintang-bintang, dan semua berada di bawah langit pertama. Kata Nabi SAW, di atasnya ada langit kedua besarnya, digabung antara bumi sama langit pertama seperti cincin dibuang di padang pasir. Langit ketiga, 2, 1 dan bumi digabung tiga-tiganya, di mana langit ketiga seperti cincin dibuang di padang pasir, sampai langit ke-7, 5, 6, 4, 3, 2, 1 dan bumi 7 digabung, dibanding langit ke-7 seperti cincin dibuang di padang pasir. Dan langit yang luas ini jemaah sekalian dipenuhi dengan makhluk Allah yang lain namanya malaikat. Dalam hadis Bukhari kata Nabi SAW, waktu saya sedang dimi'rajkan ke langit, tidak ada 4 jari pun ukuran di langit yang luas itu, kecuali saya temukan malaikat yang sedang ruku atau sujud, penuh dengan jumlah mereka.
Anda tahu malaikat itu ada namanya nama kelompok. Seperti Raqib, Atid itu kelompok. Di bawah Raqib banyak miliaran malaikat, di bawah Atid miliaran malaikat. Sama dengan Munkar Nakir. Ada memang nama kelompok. Makanya kalau manusia 5 miliar, Raqib Atidnya 10 miliar. Raqib Atidnya 10 miliar. Lalu kata Nabi SAW, di atas langit ketujuh ada Sidratil Muntaha. Besarnya digabung antara 7 lapis langit dan bumi. 8 hanya seperti cincin di bawah di padang pasir. Di atas Sidratil Muntaha ada sebuah lautan yang Allah ciptakan. Lautan itu besarnya digabung antara Sidratil Muntaha, 7 lapis langit dan bumi. 8, 9-9-nya seperti cincin dibuang di padang pasir. Makanya kalau Anda baca Quran, Anda baca ayat wa kana arsyu 'alal ma', singgasana Allah di atas air. Ini maknanya. Air adalah ada lautan. Lalu kata Nabi SAW, arsy-nya Allah di atas lautan itu singgasananya Allah. Besarnya digabung antara lautan, Sidratul Muntaha, 7 lapis langit dan bumi. 10-10-nya hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Anda sudah hafal ayat kursi? Apa artinya? Ayat tanda-tanda kebesaran Allah. Kursi itu artinya bukan tempat duduk, tapi tempat pijakan kaki raja di singgasana. Kalau raja ingin naik singgasananya ada pijakan kaki, itu namanya kursi. Kita baca apa? Wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ard. Pijakan kakinya Allah saja sudah menutupi seluruh langit dan bumi ini. Jadi kita mustahil bisa melihat Allah karena besarnya Allah Azza wa Jal. Tinggal kita tutup jemaah sekalian. Kira-kira, lalu bagaimana saya berhubungan dengan Allah? Jawabannya sederhana. Anda lingkari namanya Allah, ini Tuhan kita. Yang menyembah selain Allah kafir, yang mempartisipasikan Allah dengan makhluknya, masih sembah berhala, kuburan, jimat, namanya syirik. Dua-dua nggak boleh. Untuk berhubungan dengan Allah yang tidak kelihatan dengan mata kita ini, tapi kita bisa rasakan keberadaannya, cuman satu cara. Di bawahnya lingkarin ibadah, salat, puasa, zakat, haji, takziah, ziarah kubur, semua ini adalah rangkaian ibadah untuk berhubungan dengan Allah. Semua ibadah ini jemaah sekalian harus seperti yang Allah mau, bukan yang Anda mau. Ini penting. Karena kalau tidak seperti yang Allah mau, Allah tidak terima. Bagaimana caranya supaya bisa seperti yang Allah mau? Ikuti buku pedomannya. Ada Al-Quran, ada Sunnah. Yang beribadah keluar dari 2 pedoman wahyu ini tidak akan diterima oleh Allah. Seperti Anda kalau kerja di perusahaan, pimpinan perusahaan kasih peraturan, Senin pakai baju kuning, Selasa baju hijau, Rabu pakai baju hitam. Datang jam 7, keluar jam 5 sore. Ternyata Anda tidak. Hari Senin Anda pakai baju yang hari Rabu, datangnya jam 9, keluar jam 2 siang. Dikeluarkan oleh pimpinan atasannya. Itu baru peraturan manusia. Bagaimana dengan peraturan Allah Azza wa Jal? Maka kita simpulkan semua jemaah sekalian adalah, yakinlah Tuhan Anda Allah ada, satu-satunya Tuhan. Kalau Anda sedang sakit, yang ciptakan Anda Allah, yang ciptakan penyakit Allah, yang menciptakan kesembuhannya Allah. Kalau kita sedang musibah sama, kalau kita sudah senang juga sama. Semoga Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang senantiasa beriman padanya, dan juga selalu berteguh dalam keimanan tersebut serta mengikuti syariat. Anni massani yadurru wa anta arhamur. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب الناس أذهب البأس اشفه أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. Malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, di antara sahabatmu ini ada satu orang di antara mereka membaca salawat. Yang salawat ini sampai menggemparkan alam malakut, di mana para malaikat ingin mencatat pahala salawat tersebut. Andai seluruh pohon yang ada di atas muka bumi dijadikan penanya, dan seluruh air di lautan dijadikan tintanya, dan daratan bumi dijadikan kertasnya, tidak akan sanggup, tidak akan cukup menulis pahala orang yang membaca salawat tersebut." Maka Nabi SAW takjub nih, satu salawat sampai seperti itu keistimewaannya. Nabi panggil sahabat tersebut. Setelah ditunjuk, Nabi panggil, "Apa yang kau baca? Apa yang kau baca dari sirah salawat kepada Nabi Muhammad SAW?" Orang ini mengatakan, "Yang saya baca adalah salawat biasa dibaca oleh banyak orang. Saya baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa fil mala'ila ila yaumiddin." Itu saja yang saya baca. Tapi salawat itu bisa menjadikan pohon-pohon saja kalau dijadikan pena tidak mampu menulis daripada pahala salawat tersebut.
Saya dapat ijazah dari guru saya mau ijazahin lagi buat semua jamaah yang hadir, baca. Ya, katakan terima ijazahnya. Baca, walau sekali. Ini luar biasa istimewa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad fil awalin wal akhirin wa fil mala'il ala ila yaumiddin. Ringan, tapi besar pahalanya, besar keistimewaannya. Makanya penting untuk kita apa? Memperbanyak sholawat pada Nabi Muhammad. Setiap saya ngisi pengajian, selalu saya tanya jamaah, duhanya berapa rakaat Bapak Ibu? Jawabannya rata-rata mereka 2. Saya pindah ke masjid yang lain, jawabannya sama, 2. Pindah ke jamaah lain lagi, 2. Kenapa kita selalu 2? Padahal sesungguhnya duha itu adalah 12 rakaat. Nah, kalau kita ingin duha kita itu maksimal, bisa membuat kita kaya, maka duhanya harus sesuai dengan prosedur yang Allah tetapkan. 2 rakaat yang pertama itu baru sedekah untuk tubuh kita. Allah memberikan tubuh kita itu komplit dengan perangkat yang luar biasa, yang dinilai tidak bisa dengan duit, karena super spesial. Nah, ini bukan gratis, ada sedekah yang harus kita bayar. Bayarnya dengan duha 2 rakaat yang pertama. 2 rakaat yang kedua atau yang keempat rakaat itu adalah sebagian dari penghapusan dosa-dosa kecil kita. Ketika kita ada dosa-dosa kecil, itu terhapus dengan duha yang kedua atau yang 4 rakaat. Duha yang ketiga atau yang ke-6 rakaat itu baru membuka pintu rezeki. Jadi kita membuka rezeki itu harus dengan duha yang ketiga atau yang ke-6. Duha yang selanjutnya atau yang keempat itu baru mengundang rezeki masuk. Istilah orang jualan, klien baru datang, pelanggan baru datang. 2 rakaat yang selanjutnya atau yang ke-10 itu baru menderaskan rezeki. Ordernya semakin banyak, pelanggannya semakin banyak, luar biasa. Itu adalah untuk duha yang kelima atau yang ke-10. 2 rakaat yang terakhir, yang ke-12 adalah membangunkan istana di surga. Maka ketika kita punya kapling di surga, punya rumah di surga, insya Allah di dunia pun kita kaplingnya lebih bagus lagi. Maka mulai saat ini tolong dihilangkan duha berapa rakaat? 2. Tidak lagi demikian. Karena apa? Karena kita ingin kaya, dan kaya itu butuh pengorbanan. Tidak hanya 2 rakaat saja, kita maksimalkan 12 rakaat. Dengan kita memaksimalkan itu, insya Allah apapun yang kita inginkan juga akan maksimal. Kalau kita memberi banyak, Allah akan memberikan banyak. What you give, you get back. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang kaya dunia akhirat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa sholat? Kewajiban. Ada lagi? Baik. Kalau kita memaknai sholat sekedar kewajiban, nanti sifat sholatnya untuk menggugurkan wajibnya saja. Bahasa gampangnya, yang penting sholat. Mau sholatnya khusyuk, mau tidak, yang penting sholat. Tapi ketika Allah memilihkan kata ini pun, itu bukan hampa makna. Ada makna yang sangat dalam. Baik, teori mengatakan secara logika, orang yang punya koneksi dengan sosok yang punya segala hal, bukankah lebih mudah hidupnya? Maka kalau kita terkoneksi dengan Allah, kita mudah mengakses semua hal yang kita harapkan tadi. Nah, dalam bahasa Arab, mengoneksikan sesuatu sehingga tersambung kuat dan sulit dilepaskan, itu disebut silah namanya. Silah. Ya, masih teman-teman ingat kalau kita kumpul-kumpul tuh suka disebut apa namanya? Silaturahim kan? Nah, kenapa menggunakan kata silah? Diharapkan semua yang datang ini terkoneksi. Jadi bukan cuma sekedar datang, kemudian duduk, pulang, tidak. Diharapkan kenal, ini teman siapa, si fulan dari mana. Kalau ada yang punya kesulitan, bisa dibantu gugur kesulitannya. Kalau ada yang gelisah, pulang jadi tenang, pulang saling mendoakan. Itulah yang disebut silah. Nah, jika kita ingin merubah kata ini dengan koneksi yang sangat kuat dalam bentuk ibadah yang terpola caranya awal sampai akhir, maka rubah kalimatnya dari silah menjadi sholat. Jadi, maka kenapa ibadahnya disebut dengan sholat? Karena di dalam sholat itu kita dilatih untuk mengoneksikan diri kita dengan Allah, sehingga saat terkoneksi kita ingat Allah dimanapun. Kalau sudah ingat, terjaga oleh Allah.
Orang yang kalau minum ingat Allah, tidak mungkin minum minuman yang tidak disukai Allah. Ada orang mabuk baca bismillah? Gak ada. Orang kalau ingat Allah gak akan menipu. Orang kalau ingat Allah gak mungkin keluar masjid tertukar sendal, itu gak mungkin tuh. Ya kan? Orang kalau ingat Allah gak akan menyakiti, karena ingat. Nah, ini yang dimaksudkan Quran surah ke-20 ayat ke-14. Ini konsep dasarnya ini. Ya, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Akulah Allah yang menguasai segalanya, satu-satunya Tuhan yang punya semua akses dalam kehidupan. Maka kalau Anda ingin mendapatkan semua kemudahan, fa'budni, terhubunglah denganku, mendekat kepadaku. Gimana caranya ya Allah? Wa aqimis shalah, tunaikan salat untuk mengoneksikan dirimu li dzikri, supaya engkau tersambung denganku. Ini dengan Allah. Jelas? Nah, karena itulah dalam salat ketika kita tersambung, kita mengungkapkan harapan-harapan kita, termasuk mencurahkan kesulitan-kesulitan kita, sehingga kita meminta solusi. Bukankah dalam salat kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Perhatikan baik-baik. Ini janji yang disampaikan oleh Allah melalui lisan Nabi. Siapapun orang yang sholatnya benar, berniat mengoneksikan dirinya kepada Allah, itu baru baca Al-Fatihah sampai kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dari mulai wudu sampai dengan kalimat itu, perhatikan jawabannya. Hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Kalau koneksinya hambaku itu benar kepadaku, tulus dia, maka aku akan kabulkan apapun yang dia minta saat ini. Karena itu, tidak ada satupun, bahkan Nabi dan Rasul yang pernah hidup di bumi, saat punya kesulitan dan meminta sesuatu, mereka umumnya lakukan dalam sholat, dan selalu cepat dikabulkan. Ambiar, ternyata ini rahasia mengatasi mata kabur. Apakah teman-teman pernah mengalami mata kabur karena terlalu lama lihat HP, mata kabur karena terlalu lama lihat layar komputer atau televisi, atau mata kabur karena kelelahan? Kali ini, Sensei akan menyampaikan tentang terapi mandiri untuk membantu mengatasi mata kabur. Caranya adalah, pertama, letakkan 2 jari di ujung alis dekat hidung, lalu tekan dan urut ke arah sisi 1 ibu jari dari sudut mata, lalu tekannya. Lakukan sebanyak 10 kali. Kedua, letakkan antara mata dan hidung, lalu tekan 10 kali. Yang ketiga, tekan dan urut dengan 2 jari dari sudut mata, lewat bawah mata, 1 ibu jari di sudut mata. Lakukan 10 kali. Keempat, tekan kelingking dan jari manis sebanyak 10 kali. Kelima, tekan sisi atas samping ras ibu jari ya. Nih, sebanyak 10 kali. Menstimulasi titik-titik ini dapat membantu membuat cerah perjalanan energi di mata kita. Melakukan terapi di 5 titik ini adalah salah satu caranya. Pastikan teman-teman menyukai video ini dan ikuti saya untuk tips akupresur dan herbal bermanfaat lainnya. Silahkan di-share agar bermanfaat bagi orang lain. Bismillah, semoga sehat berkah atas nama. Wajib tahu tanda-tanda organ tubuh Anda rusak. Selamatkan sebelum mengancam jiwa. Tanda-tanda organ tubuh Anda rusak. Selamatkan sebelum mengancam jiwa Anda. Yang pertama, pankreas. Tandanya sering merasa haus, vitalitas seks menurun, sering buang air kecil, sering kesemutan, sering merasa lapar, terasa panas di telapak kaki, cepat letih, lelah dan lesu. Jika ada luka, lama sembuh, penurunan berat badan secara drastis. Yang kedua, jantung. Tanda-tandanya nyeri dada, sering kesemutan, telapak tangan dan kaki berkeringat, kaki bengkak, sesak nafas, merasa kelelahan. Yang ketiga, liver atau hati. Tanda-tandanya sering kembung, bangun pagi badan terasa pegal-pegal, mudah mengantuk, mudah lelah, mudah terserang flu, mudah masuk angin. Yang keempat, paru-paru. Tanda-tandanya adalah sesak nafas, sering keringat, sering alergi, sering ada lendir di ludah pada pagi hari, banyak keringat di malam hari, nafas pendek terengah-engah. Yang kelima, ginjal.
Tanda-tandanya adalah buang air kecil keruh, sering merasa pegal di pinggang, ada rasa panas di pinggang, asam urat, tekanan darah tinggi, sering sakit kepala, telinga berdengung. Semoga informasi ini bermanfaat. Promise we'll forever, and now you left me alone. Did you find someone better who would play with her? Astaghfirullah, Rabbal baraya. Selepas solat subuh, letakkan tangan kanan di dada kiri dan bacalah Ya Malikul Quddus, Ya Malikul Quddus, Ya Malikul Quddus sebanyak 11 kali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariqi wa-ma adraka mat-tariqun najmu ats-tsaqibu in kullu nafsin lamma 'alayha فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات
الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله العظيم. Orang yang sholat ternyata masih ada yang tidak diterima sholatnya. Terlebih lagi orang yang tidak sholat. Banyak sekali orang yang sholat tapi Allah Ta'ala akan membantingkannya ke mukanya karena sholatnya tak diterima. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang melalaikan sholatnya. Quran Surah Al-Ma'un ayat 4 hingga 5. Agar sholat bisa diterima, kita perlu tahu tanda-tanda diterimanya sholat. Tanda sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terdapat dalam hadis qudsi. Allah berfirman, sesungguhnya aku hanya akan menerima sholat orang-orang yang merendahkan dirinya karena kebesaranku, menahan dirinya dari hawa nafsu karena aku, yang mengisi sebagian waktu siangnya untuk berzikir kepadaku, yang melazimkan hatinya untuk takut kepadaku, yang tidak sombong terhadap makhlukku, yang memberi makan pada orang yang lapar, yang memberi pakaian pada orang yang telanjang, yang menyayangi orang yang terkena musibah, yang memberikan perlindungan kepada orang yang terasing. Kelak cahaya orang itu akan bersinar seperti cahaya matahari. Aku akan berikan cahaya ketika dia kegelapan. Aku akan berikan ilmu ketika dia tidak tahu. Aku akan lindungi dia dengan kebesaranku. Aku akan suruh malaikat menjaganya. Kalau dia berdoa kepadaku, aku akan segera menjawabnya. Kalau dia meminta kepadaku, aku akan segera memenuhi permintaannya. Perumpamaannya di hadapanku seperti perumpamaan surga Firdaus. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madah ya wasi'al karami wa
Coba bayangkan jika sekampung minum rebusan akar ini, rumah sakit bakal tutup. Akar kelapa nyatanya bisa buat Anda terbebas dari penyakit yang dapat mengganggu aktivitas. Tahukah Anda akan khasiat akar kelapa? Kelapa terkenal dengan kegunaannya yang beragam, mulai dari kegunaan makanan, obat-obatan, hingga kosmetik. Pohon yang satu ini memiliki akar yang tumbuh di bawah permukaan. Nah, begini proses meramunya. Cuci bersih dahulu menggunakan air mengalir. Rebus menggunakan 1 gelas air bersih sampai benar-benar mendidih. Sisakan setengah gelas air dari rebusan 1 gelas tadi. Kelapa mengandung siponin dan flavonoid, 2 zat penting yang memiliki sifat antioksidan luar biasa. Nah, dilansir dari beberapa sumber, rebusan akar kelapa dapat menyembuhkan penyakit mah atau lambung. Sebaiknya konsumsi 1 kali sehari. Nunda sholat sampai keluar waktunya. Bahkan gara-gara pekerjaan duniawi ketinggalan sholat jamaah atau ketinggalan takbiratul ihram bersama imam, bagaimana mau berkah kerjaannya? Apabila buat dunia, dia ketinggalan sholat, ketinggalan jamaah, ketinggalan takbiratul ihram bersama imam, bahkan sampai ninggalin sholat secara keseluruhan, gak berkah. Kalau ada yang mau dikorbanin, bukan sholatnya, bukan jamaahnya, bukan takbiratul ihramnya. Kalau ada yang mau dikerjain, kerjaannya yang dikorbanin. Itu Al-Imam Junaid, itu udah deket waktu sholat, dia mau tutup toko. Datang satu pelanggan, saya mau beli, saya mau ngeborong yang paling bagus. Bilang, nanti aja habis sholat, bentar lagi masuk waktu. Bilang, sebentar, saya mau beli, sebentar aja, nggak lama. Ditungguin, masih milih-milih. Sudah, minggir, saya mau ini. Sampai akhirnya masuk waktu azan, itu orang masih milih-milih. Udah yang ini deh, yang ini. Akhirnya Imam Junaid kesel. Ini sampai masuk waktu azan, dia belum ada di masjid, padahal masjid cuma berapa langkah doang. Biasanya nggak masuk waktu sholat, melainkan beliau udah di masjid. Ini gara-gara nih orang pembeli rekan bisnis yang mau beli, adu kontrak besar mau ngambil, gara-gara itu dia ketinggalan azan di masjid. Subhanallah. Bilang, mana barang yang kamu mau? Udah dibilang jangan, tetap mau juga. Ini nih, saya mau yang ini. Diambil, ini barang bawa sial. Dilempar, dipecahin. Ini barang bawa sial, jadi saya nggak bakalan jual. Gara-gara ini barang nih, saya ketinggalan tuh. Ketinggalan apa? Dia nggak ketinggalan takbiratul ihram, nggak ketinggalan sholat fardu, nggak ketinggalan sholat jamaah. Cuma azan di masjid, dia belum ada di masjid. Ketinggalan itu doang. Radhiyallahu anhu arda. Sampai itu di antara mereka lagi kerjaannya ngebelah kayu bakar. Dia kumpulkan kayu bakar untuk dia jual. Lagi belah kayu bakar, tahu-tahu dengar azan, sedangkan kampaknya udah diangkat. Ketika dengar azan tersebut, itu kampak yang udah diangkat nggak diayunkan ke depan, dia buang ke belakang. Kenapa? Saya nggak mau dibilang setelah azan sekalian aja satu ayunan ke depan, nggak mau. Setelah azan nggak ada pekerjaan duniawi, semuanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau saya majuin ke depan, ya sekalian itu pekerjaan duniawi. Sampai begitu, makanya itu orang dulu masuk ke tokonya, dia punya toko, dia punya kerjaan, sebelum subuh dia di masjid, sholat subuh di masjid, duduk sampai isyraq, terbit matahari, dia sholat isyraq, dia sholat duha, baru pulang ke rumahnya. Sarapan di rumah, istirahat bentar, jam 8, jam 9 dia pergi ke pasar, nyempurnain lagi sholat duhanya di rumah, kalau enggak di toko, di pasar. Sampai menjelang zuhur dia tutup toko. Yang di kebun menjelang zuhur. Lempar jumroh adalah salah satu bagian dalam rangkaian ibadah haji yang menjadi simbol ketaatan kita kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memusuhi setan. Dalam sejarahnya, lempar jumroh bermula dari kisah Nabi Ibrahim alaihi salam yang melempar setan dengan beberapa batu kecil karena merayunya untuk tidak mematuhi perintah Allah menyembelih Nabi Ismail alaihi salam. Ada 3 tempat melempar jumroh di Mina, yakni Jumrah Ula, Jumrah Wusta, dan Jumrah Aqobah. Menurut hadis, ukuran batu yang dipakai untuk melempar jumroh kira-kira cukup sebesar biji kacang tanah saja. Kerikil dapat diambil di Muzdalifah atau Mina, dan makruh hukumnya memungut batu di sekitar tempat melempar jumroh. Jumlah batu yang diperlukan bagi mereka yang nafar awal adalah 49 batu, sedangkan mereka yang nafar sani memerlukan 70 batu. Jamaah harus mengucap takbir setiap kali melontar. Jamaah pun harus melontar kerikil 7 kali pada setiap jumroh. Batu kerikil harus tepat mengenai jumroh dan masuk ke dalam lubang.
Jamaah pun harus berdoa setiap kali menyelesaikan lontaran pada setiap بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الحمد لله الحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة الهداية الحمد لله على نعمة الهجرة الحمد لله على نعمة الأخوة الحمد لله الحمد لله على نعمة المغفرة
اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لبيك Di alam kubur ada namanya ular yang disebut Sujaul Aqra. Mukanya sama hampir persis dengan iblis. Gigi bawahnya sampai kepada hidung panjangnya. Gigi bawah ke gigi atasnya terus sampai kepada dagunya. Kupingnya dalam keadaan yang sangat amat tinggi dan tajam. Buntut daripada ular tersebut seperti mata bor. Ujung daripada mata bor dengan begitu tajamnya. Ular ini akan mendatangi orang yang tidak salat, yang meninggalkan salat satu kali dalam keadaan sengaja dia pernah meninggalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجر. Paling afdal berdoa adalah ketika sedang bersujud. Maka perbanyaklah doa ketika sujud. Tapi jangan bahasa Indonesia. Kalau bisa bahasa Arab, kalau nggak bisa dalam hati saja sujud. Allahu Akbar, subhanallahil a'la wa bihamdi, subhanallahil a'la wa bihamdi, subhanallahil a'la wa bihamdi. Habis meminta kepada Allah apa yang perlu diminta. Kalau teman tak lagi bisa menjadi kawan, kalau dunia tak lagi menjadi ramah, kalau tak lagi ada orang bisa mendengar, maka berbisiklah ke bumi. Insya Allah pintu-pintu langit akan terbuka mendengar. Ketika jin, setan menampakkan diri ke alam kita, maka percayalah, dalam khayalan kita kan selama ini mereka nggak bisa disentuh. Kalau kita sentuh macam megang bayang-bayang, tidak benar. Ketika mereka masuk ke alam kita, dia masuk dalam hukum alam kita. Dia memang berwujud kasar dan bisa ditangkap. Ini hakikat. Dan saat itulah titik terlemah dia. Apabila dia masuk ke alam kita, sesekali jangan pernah kita merasa takut kepadanya. Persis pernyataan Imam Mujahid rahimahullah. Bila engkau melihat syaitan menampakkan diri kepadamu dalam wujud apapun saja, maka hinakanlah dia, ambil benda apa yang ada di dekatmu dan lemparkan kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya dalam perjanjian di alam jin, haram bagi jin menampakkan diri di hadapan manusia, karena ini pantangan dan undang-undang yang ketat di alam bangsa jin. Tidak boleh menampakkan diri kepada manusia, apalagi manusia itu manusia yang beriman. Karena bisa-bisa dia dibunuh oleh orang yang beriman. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Jadi fenomena jin menampakkan diri ke alam manusia disebut dengan tasyakkul. Tasyakkul. Jin manakah yang mampu menampakkan diri kepada manusia? Hanyalah jin yang usianya sudah ratusan tahun bahkan ribuan tahun. Jin ini dapat mati. Seluruh jin yang ada, syaitan yang ada dapat mati. Dan kita bisa membunuhnya, Pak. Jika kita menginginkan, saat dia mengganggu kita, kita bisa membunuhnya. Allah berikan kita senjata. Salah satunya surat Al-Baqarah ayat kursi. Ini bisa membakarnya. Ini bisa menghanguskannya sehangus-hangusnya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan
النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Pertanyaannya gini, saya selalu membaca Yasin selesai maghrib di rumah dan dimanapun berada. Sudah setahun tiap malam baca Yasin. Benarkah amalan saya? Kata dia. Sekarang saya jawab, man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, besok subuh dosanya sudah diampunkan Allah. Apakah amalannya ini ada dalilnya? Bilanglah dari tadi. Amalanmu ada dalilnya. Mana dalilnya? Siapa yang baca Yasin pada suatu malam, baik itu setelah maghrib, setelah isya, tengah malam atau menjelang subuh, subuhnya sudah diampunkan Allah SWT. Hadisnya ini sahih apa tak sahih Pak Ustaz? Isnaduhu jayyid, sanadnya jayyid. Setahu kami hadis itu hasan. Di bawah hasan sahih, di bawah hadis sahih, di bawah sahih hasan, di bawah hasan dhaif, di bawah dhaif maudhu. Isnaduhu jayyid, sanadnya jayyid. Jayyid ini apa? Antara hasan dan sahih. Di atas hasan, di bawah sahih. Namanya jayyid, bisa diamalkan. Yang ngomong gini siapa? Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anil Azim, dalam pembahasan muqaddimah surat Yasin. Baca tafsir Ibnu Katsir. Bapak ibu yang punya duit, pergi ke toko buku, beli tafsir Ibnu Katsir. Yang sudah beli, alhamdulillah. Nanti anak kita sudah mati, dibukanya lemari, ditengoknya, alhamdulillah ada tafsir Ibnu Katsir, walaupun masih bungkus plastik. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Yang saya terima dari almarhum, seorang wali juga seorang alim besar di Jawa Timur, Kiai As'ad. Kalau ijazah dari beliau, setiap malam 1000 kali. Malah ada riwayat itu. Ini Kiai As'ad, tokoh besar NU, kalau saya tidak salah pernah menjabat sebagai ketua mustasyar, juga pejuang zaman Belanda, zaman Jepang, apalagi zaman PKI. Ayahnya juga wali besar. Saya sempat ziarah kepada beliau, ketemu seumur hidup saya kepada beliau 1 kali di pesantrennya, di akhir-akhir umur beliau. Luar biasa itu pertemuan. Beliau bercerita kepada saya mulai masa kecil, saya sendiri tidak mengerti. Lahul hamdu wa lahu syukru, alhamdulillah. Allah gerakkan ingatan beliau waktu itu, bercerita kepada saya dari awal beliau kecil sampai beliau tua. Beliau mengamalkan ijazah ini, pernah belajar di sini, sampai riwayat pembangunan pesantren dari nol. Ringkas cerita beliau bilang, yang saya tidak pernah meninggalkan 2 amalan. 1 basmalah, kedua as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat beliau belum punya apa-apa, pesantrennya belum, kalau sekarang sudah luar biasa, belum jadi pesantren yang mumpuni, belum. Setiap sholat beliau menghadirkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, membaca sholawat dengan sigat apa saja, meskipun sholli ala Muhammad atau sallallahu ala Muhammad atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Beliau hadir ke Nabi, membaca 100 kali, kemudian saya laporkan kepada Rasulullah hajat saya. Ya Rasulullah, saya ingin membangun pesantren. Ya Rasulullah, saya itu setiap selesai sholat. Kalau malam beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim 1000 kali, baru meminta kepada Allah. Ini Kiai As'ad min Ahlil Kasyf. Ada satu murid yang terdekat kepada beliau, insyaallah sekarang masih hidup. Saya dapat riwayat dari muridnya ini.
Di hatinya ada khatir, bahasa Jawanya kumrentek, terlintas di hatinya. Saya ini ada hajat ini. Kok nggak dikasih sama Allah Ta'ala. Pingin rumah begini, pingin anak begini, pingin istri begini. Hatinya berbicara macam-macam kepada Tuhan. Tengah-tengah hatinya begini, dipanggil ini murid yang terdekat ini. Dipanggil, biasanya orang Madura, keras, teriak, marah dia. Kamu tidak ada kepercayaan kepada Allah. Siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim 1000 kali, minta apa saja kepada Allah Ta'ala, pasti langsung diijabah. Ketika melihat gurunya marah, Allah Ta'ala buka dia punya hati. Nah, ini Allah Ta'ala memasukkan nur ilmin nafi', cahaya ilmu nafi' masuk ke batin si murid, dipegang jadi pegangan seumur hidup. Si murid ini berkata kepada saya tidak pernah ada hajat apapun meminta kepada Allah Ta'ala melalui ijazah guru saya tadi dan tidak dikabulkan. Padahal ringan, Bismillahirrahmanirrahim paling 10-15 menit. Tetapi yang mahal adalah al-yakin, kepercayaan. Yang mahal adalah istimdad, mengambil madad, bantuan rohani dari syekh. Yang mahal adalah al-i'tiqad al-kamil, kepercayaan yang sempurna kepada guru.